Informasi berikutnya, Saudara, petugas PPK Kementerian Jetis Kota Yogyakarta telah melakukan proses rekapitulasi sejak hari Sabtu 17 Februari. Setiap harinya proses rekapitulasi dilakukan sejak pagi hingga pukul 10 malam. Ya, proses rekapitulasi bertujuan untuk mencocokkan data antara surat C1 plano dengan data di aplikasi Sirekap. Petugas PPK tak memungkiri adanya perbedaan angka antara aplikasi Sirekap dan surat C1 pleno. Sejak hari Sabtu 17 Februari, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Jetis Kota Yogyakarta telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara di kantor Kementerian Jetis. Sampai hari Minggu, 18 Februari, PPK Kota Jetis telah menyelesaikan rekapitulasi lebih dari 41 tempat pemungutan suara TPS. Angka tersebut menandakan proses rekapitulasi telah mencapai 50% dari total 82 TPS di Kementerian Jetis yang tersebar di 3 kelurahan, Bumijo, Gowongan, dan Cokro Diningratan. PPK Jetis pun menargetkan rekapitulasi akan selesai dalam waktu 3 hari, yaitu Senin 19 Februari 2024. Diketahui, proses rekapitulasi di tingkat kementerian diberi waktu setidaknya 10 hari. Rekapitulasi di tingkat kementerian ini dilakukan setelah serangkaian administrasi pemungutan dan perhitungan suara selesai dilakukan di tingkat KPPS. Ketua PPK Agus Jamiat mengatakan tidak ada kendala dalam proses rekapitulasi meski ditemukan beberapa persoalan di aplikasi Sirekap, tapi bisa diselesaikan. Selain itu, pihaknya juga melakukan klarifikasi ke pihak KPPS untuk pengecekan surat C1 atau formulir hasil plano. Hal itu dilakukan agar perbedaan data di aplikasi Sirekap dan C1 Plano bisa diselesaikan karena diakuinya memang ada perbedaan. Ia pun menargetkan proses rekapitulasi selesai dalam 3 hari dengan target sehari setidaknya menyelesaikan 30 TPS. Sebagai dukungan kesehatan, Menteri Pamong Praja Jetis, Rini Rahmawati, akan mengawal penuh proses rekapitulasi di Kementerian Jetis yang dikerjakan sampai malam hari. Pengawalan ini sebagai langkah antisipasi mengingat banyaknya anggota KPPS dan Satlinmas yang jatuh sakit karena tugasnya yang memiliki jam kerja tinggi. Ia mengatakan pihaknya memberikan sejumlah vitamin dan pemetaan kesehatan mengingat puskesmas berada tepat di sebelah kantor Kementerian Jetis. Dilaporkan sejumlah petugas KPPS, Satlinmas, dan pengawas pemilu di wilayahnya jatuh sakit karena kelelahan. 1 KPPS dirawat di Rumah Sakit Ludi Rohusodo dan 1 pengawas dirawat di Rumah Sakit Bethesda. Target kita jam 10 itu selesai, tapi kan ketika 5 jenis pemilu itu belum terselesaikan, biasanya agak nambah waktu sedikit lah. Kita tim penyelenggara pemilu baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan oleh Dinas Kesehatan lewat koordinasi dan komunikasi dari KPU Kota, Dinas Kesehatan berkomitmen dan memfasilitasi kita diberi suplemen madu dan vitamin. Bu Kapus itu sudah punya datanya, data kesehatan, jadi data yang mesti petugas pemilu, penyelenggara pemilu yang punya resiko seperti diabetes, seperti darah tinggi itu sudah diantisipasi dari awal, kita sudah diberikan nasihat. Hanya saja memang kemarin sempat ada yang kelelahan, ada orang masuk di rumah sakit itu PTPS, tapi sebenarnya malah setelah pemilihan, setelah rekap kayaknya kelelahan gitu ya Bu. Diketahui, Dinas Kesehatan Kota telah memerintahkan puskesmas dan rumah sakit untuk terus siaga selama 10 hari ke depan sejak hari pencoblosan. Hal ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan untuk anggota KPPS, Satlinmas, pengawas pemilu, dan PPK yang jatuh sakit karena beban kerja yang tinggi. Dinas Kesehatan juga terus menyiagakan layanan emergensi 119 YES. Sebelumnya, dilaporkan 38 orang dari Satlinmas dan KPPS mengalami sakit di TPS ketika pemilihan umum Rabu 14 Februari kemarin. Tercatat, 5 orang dirujuk ke rumah sakit dengan keseluruhan dari anggota Linmas. Keluhan sakit yang diterima petugas jaga puskesmas yaitu kelelahan, lemas, mual, tensi tinggi, dan pusing. Demikian, Paulus Yesaya Jati
TVRI Yogyakarta melapor.